Judul: Pertemuan Tak Terduga. Suasana sore itu cukup cerah, meskipun udara agak sedikit dingin. Dimas, pria berusia 50 tahun yang sudah terbiasa menjalani rutinitas sepi, sedang berjalan pulang dari tokonya yang terletak tidak jauh dari pusat kota. Tiba-tiba, di ujung jalan, ia mendengar suara teriakan. Instingnya yang selalu ingin membantu membuatnya berlari menuju sumber suara itu. Di sebuah gang sempit, Dimas melihat seorang wanita muda sedang berlutut di samping seorang pria yang tampaknya pingsan. Wajah wanita itu tampak panik, dan tubuh pria itu terkulai lemas. Tanpa berpikir panjang, Dimas mendekat dan berjongkok di sebelah wanita itu. "Apa yang terjadi?" tanya Dimas, mencoba tetap tenang. Wanita itu menoleh, wajahnya terkesima melihat Dimas yang tiba-tiba muncul. Dia pingsan, Pak. Saya tidak tahu harus bagaimana. Saya mencoba memberinya air, tapi tidak ada yang berubah. Dimas memeriksa pria itu dengan cepat. Ternyata pria tersebut kelihatan kelelahan dan tubuhnya sangat panas. "Kamu tahu apakah dia punya riwayat penyakit jantung atau diabetes?" tanya Dimas dengan nada serius. Wanita itu menggeleng, matanya mulai berkaca-kaca. "Tidak, saya tidak tahu. Saya baru saja melihatnya tadi di jalan dan tiba-tiba dia terjatuh." "Baiklah," jawab Dimas. "Kita harus segera membawanya ke rumah sakit. Tapi kita perlu menunggu sedikit. Pastikan dia tetap stabil." Dengan cekatan, Dimas mulai mengangkat pria itu dengan bantuan wanita tersebut. Mereka berdua bekerja sama, meskipun wanita itu terlihat agak ragu. Dimas menunjukkan arah jalan menuju rumah sakit terdekat. Mereka berjalan cepat, dengan Dimas yang tampaknya lebih berpengalaman dalam situasi seperti ini. "Terima kasih sudah membantu," kata wanita itu. Napasnya terengah-engah. "Nama saya Clara." Dimas menoleh ke arahnya dan tersenyum kecil. "Tidak masalah, nama saya Dimas. Senang bisa membantu." Clara tampak sedikit lega mendengar jawaban Dimas, tetapi kegelisahannya belum hilang. "Saya tidak tahu harus bagaimana jika Anda tidak datang. Dia hanya seorang kenalan. Saya baru saja bertemu dengannya, dan saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa." Dimas menatap Clara dengan penuh pengertian. Terkadang, kita tidak bisa mengandalkan orang lain untuk selalu ada di saat yang kita butuhkan, tapi kita bisa jadi bantuan itu sendiri. Clara terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Dimas. Mereka berjalan lebih jauh, dan suasana di sekitar mereka mulai lebih tenang, meskipun masih ada kegelisahan di wajah Clara. Sesampainya di rumah sakit, Dimas membantu wanita itu untuk menyerahkan pria yang terbaring kepada petugas medis. Mereka berdua menunggu dengan cemas di ruang tunggu. Setelah beberapa waktu, dokter akhirnya keluar dan memberi kabar bahwa pria tersebut hanya kelelahan dan dehidrasi, sehingga tidak ada masalah serius. Clara menghela napas lega, lalu menoleh kepada Dimas. "Terima kasih banyak, Dimas. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasih saya." Dimas tersenyum ramah. "Itu sudah cukup, Clara. Tidak perlu merasa terbebani. Kita semua bisa jadi pahlawan untuk orang lain, walau hanya dalam hal-hal kecil." Clara merasa hatinya terasa lebih ringan. Ia menganggap Dimas sebagai sosok yang penuh kebaikan dan bijaksana. "Saya tidak tahu kenapa, tapi saya merasa sangat beruntung bertemu dengan Anda hari ini." Dimas mengangguk, merasa sedikit tersentuh. Kehidupan kadang memberi kita pertemuan-pertemuan yang tidak terduga, bukan? Siapa yang tahu bahwa kita akan bertemu seperti ini? Clara tersenyum, kali ini lebih lebar. "Ya, saya rasa kita memang bertemu dengan tujuan tertentu. Terima kasih sudah ada di sini." Dimas hanya mengangguk. Meskipun usianya jauh lebih tua, ia merasa ada ikatan tak terucapkan di antara mereka. "Sama-sama, Clara. Semoga semuanya baik-baik saja." Saat itu mereka berpisah, namun perasaan yang tumbuh di antara keduanya masih terasa. Hari itu bukan hanya tentang menolong seseorang yang tak dikenal, tetapi juga tentang dua orang yang tak sengaja bertemu,
saling berbagi momen kecil dalam hidup yang mengubah segalanya. Dan meskipun mereka belum tahu kemana arah pertemuan ini akan membawa mereka, Dimas merasa bahwa sesuatu yang indah baru saja dimulai. Setelah kejadian di rumah sakit, Clara dan Dimas saling bertukar nomor telepon. Meskipun mereka tahu bahwa usia mereka sangat berbeda, ada sesuatu yang membuat mereka ingin terus terhubung. Dimas sering menerima pesan dari Clara yang mengucapkan terima kasih atau sekadar bertanya kabar. Begitu juga Dimas, ia tidak bisa mengabaikan perasaan hangat yang muncul setiap kali Clara menghubunginya. Hari-hari berlalu dan pertemuan mereka semakin sering. Setiap kali Clara datang ke toko buku Dimas, mereka berbicara lebih lama, berbagi cerita, tawa, dan kadang juga diam, tetapi dengan perasaan yang penuh makna. Dimas merasa bahwa Clara telah memberikan warna baru dalam hidupnya yang selama ini monoton. Clara, di sisi lain, merasa aman dan nyaman setiap kali berada di dekat Dimas. Meskipun ia tahu hubungan mereka tampak aneh bagi sebagian orang, hatinya mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang istimewa. Suatu sore, setelah toko tutup, Dimas mengundang Clara untuk makan malam bersama di sebuah kafe kecil yang nyaman. Mereka duduk di pojok ruangan, dikelilingi cahaya redup dan suasana yang hangat. "Dimas," kata Clara sambil tersenyum lembut. "Kamu tahu, saya mulai merasa nyaman sekali setiap kali bersama kamu. Kamu seperti sebuah pelabuhan yang menenangkan." Dimas menatapnya dengan tatapan penuh perhatian. Matanya sedikit berbinar. "Saya merasa begitu juga, Clara. Sebenarnya, saya sudah lama tidak merasa seperti ini. Kamu membuat saya merasa muda lagi, seperti ada semangat hidup yang baru." Clara tersenyum, sedikit malu, namun hatinya penuh dengan perasaan yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. "Saya tahu kita mungkin terlihat aneh bagi banyak orang, Dimas. Tapi saya rasa cinta tidak mengenal batasan, kan?" Dimas terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Clara. "Cinta memang tidak mengenal batasan, Clara. Kita mungkin berbeda usia, tetapi saya yakin apa yang kita rasakan bukanlah kebetulan. Ini sesuatu yang nyata." Clara menunduk, merasa cemas, namun ada keyakinan dalam dirinya. Saya ingin lebih dekat denganmu, Dimas. Saya tahu ini mungkin mengejutkan, tapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan saya." Dimas meraih tangan Clara yang terletak di meja, menggenggamnya dengan lembut. "Clara, saya juga merasakan hal yang sama. Dan saya akan jujur, saya tidak tahu bagaimana hal ini akan berjalan. Tetapi saya siap untuk berjalan bersamamu." Dengan jantung berdegup kencang, Clara melirik Dimas. Dan untuk pertama kalinya dalam hubungan mereka saling menatap dalam diam. Suasana itu penuh dengan ketulusan, dan tanpa kata-kata lebih lanjut, Clara perlahan mendekatkan wajahnya ke wajah Dimas. Hati mereka berdetak lebih cepat, saling merasakan getaran yang tak terucapkan. Dan dengan lembut, mereka saling berciuman. Ciuman itu penuh dengan perasaan hangat, dan dunia seakan berhenti berputar sejenak. Ketika mereka melepaskan ciuman itu, keduanya tersenyum, saling menatap penuh makna. "Saya tidak pernah berpikir akan ada hari seperti ini," ujar Dimas dengan suara lembut. Clara tertawa kecil. "Begitulah hidup, kadang memberi kita kejutan yang tak terduga." Malam itu mereka berbicara banyak hal, tentang masa lalu, impian, dan harapan untuk masa depan. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah, dan banyak yang mungkin tidak mengerti. Tetapi mereka juga sadar bahwa cinta mereka tumbuh di tempat yang sangat dalam, di luar penilaian dunia. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin erat. Dimas dan Clara sering menghabiskan waktu bersama, menikmati kebersamaan mereka tanpa terbebani oleh perbedaan usia. Di toko buku, Clara sering membantu Dimas, dan mereka menjadi pasangan yang sempurna, saling melengkapi. Meski kadang ada rasa khawatir tentang pandangan orang, mereka berdua tahu bahwa mereka memiliki sesuatu yang lebih kuat, cinta yang tulus dan saling pengertian.
Pada suatu sore yang tenang, setelah setahun mereka bersama, Dimas mengajak Clara ke sebuah taman yang indah. Di bawah pohon besar yang rimbun, Dimas berhenti dan menatap Clara dengan penuh cinta. "Clara," katanya pelan, "saya tahu kita berdua telah melalui banyak hal. Saya ingin menghabiskan sisa hidup saya denganmu. Maukah kamu menjadi bagian dari hidup saya, sekarang dan selamanya?" Clara tertegun, air mata hampir mengalir di pipinya. Ia tersenyum, memegang tangan Dimas dengan erat. "Saya sudah menunggu jawaban ini, Dimas. Saya mau. Saya ingin bersama kamu selamanya." Di bawah langit senja yang memerah, mereka berdua berpelukan, saling berbagi janji untuk menjalani hidup bersama, meskipun dunia seringkali membingungkan. Cinta mereka tak terbatas oleh waktu, dan di hati mereka tahu bahwa yang terpenting adalah kebersamaan yang mereka miliki, yang tumbuh dari pertemuan tak terduga itu. Dan begitulah, Dimas dan Clara memulai babak baru dalam hidup mereka, dengan penuh cinta dan harapan, membuktikan bahwa cinta sejati tak mengenal batasan apapun. Malam itu, langit dihiasi dengan bintang-bintang yang bersinar cerah. Dimas dan Clara berada di balkon apartemen Dimas yang sederhana, menikmati angin malam yang sejuk. Mereka baru saja selesai makan malam bersama, dan suasana terasa intim dan nyaman. Lampu kota yang gemerlap dari kejauhan memberi latar yang sempurna untuk malam mereka. Clara duduk di kursi balkon dengan gelas anggur di tangannya. Matanya memandangi langit yang gelap. Dimas berdiri di sampingnya, menikmati keheningan yang mengisi ruang di antara mereka. Ada kehangatan di udara malam itu, sesuatu yang tak terucapkan, namun begitu jelas terasa. "Dimas," suara Clara lembut, menarik perhatian Dimas. "Saya masih tidak bisa percaya bahwa kita bisa sampai di sini. Rasanya seperti mimpi." Dimas menatapnya dengan penuh perhatian. "Mimpi? Atau kenyataan yang lebih indah dari mimpi itu sendiri?" jawabnya dengan senyum lembut. Clara memutar gelas anggurnya, memikirkan kata-kata itu. "Kamu selalu tahu bagaimana membuat saya merasa tenang, Dimas. Seperti ada sesuatu yang sangat aman setiap kali saya berada di dekatmu." Dimas mendekat, melangkah perlahan menuju Clara yang kini menatapnya. Wajahnya memerah ringan, dan matanya yang penuh ketulusan tak bisa disembunyikan. Dengan lembut, Dimas meraih tangan Clara dan membimbingnya untuk berdiri. "Kamu tidak tahu betapa berartinya kamu dalam hidupku," kata Dimas, suaranya penuh dengan kehangatan. "Seperti cahaya yang tiba-tiba datang dalam kegelapan yang lama. Setiap detik bersamamu adalah momen yang tak ingin kulewatkan." Clara bisa merasakan getaran di dalam dadanya. Perlahan, ia mendekatkan wajahnya ke Dimas, hampir tanpa sadar. Tanpa kata-kata, keduanya saling menatap dalam, merasakan ketegangan yang penuh arti. Dimas melangkah lebih dekat, membelai lembut pipi Clara dengan telapak tangan yang besar dan hangat. "Clara," bisiknya, "aku ingin kamu tahu, aku merasa seperti menemukan bagian dari diriku yang hilang ketika aku bersamamu." Hati Clara berdebar kencang. Ia meresapi kata-kata itu, dan dalam sekejap, dunia seakan memudar. Semua yang ada di sekitar mereka hilang, dan hanya ada keduanya di malam yang tenang ini. Dengan satu gerakan lembut, Dimas menarik Clara ke dalam pelukannya. Tubuh mereka bersentuhan, dan Clara bisa merasakan detak jantung Dimas yang kuat, seolah berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Clara menatapnya dengan mata yang penuh kepercayaan. "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, Dimas," katanya lirih. "Tapi saya ingin berada di sini, sekarang, bersama kamu." Dimas hanya tersenyum, menanggapi dengan ciuman yang lembut di puncak kepala Clara, seolah merasakan kedalaman perasaan yang ia miliki. Ciuman itu seperti jaminan bahwa tidak ada yang lebih penting selain mereka berdua di saat itu, dalam kehangatan malam yang penuh janji. Kemudian, dengan lembut, Dimas mengangkat dagu Clara dengan jarinya, membuat wajah mereka saling mendekat. Untuk beberapa detik, mereka hanya saling menatap,
sebelum Dimas akhirnya memecah keheningan dengan ciuman yang perlahan, namun penuh gairah. Ciuman itu semakin dalam, semakin penuh, menciptakan percikan hangat yang merambat di seluruh tubuh Clara. Clara membalas dengan lembut, menanggapi ciuman itu dengan penuh perasaan, seperti dua jiwa yang akhirnya menemukan kedamaian mereka. Tangan Dimas bergerak ke belakang leher Clara, menariknya lebih dekat. Keduanya tak ingin ada ruang di antara mereka, seolah waktu berhenti dan hanya ada mereka berdua, saling menyatu dalam cinta yang tak terbendung. Ciuman mereka terhenti sejenak, namun kedekatan mereka tetap hangat. Clara menatap Dimas dengan mata yang penuh kelembutan. "Aku ingin terus seperti ini, Dimas. Aku merasa aman, bahagia, dan lengkap di dekatmu." Dimas menatapnya dalam-dalam. Jari-jarinya masih menyentuh lembut pipi Clara. "Kamu adalah bagian yang sudah lama hilang dalam hidupku, Clara. Aku ingin selalu ada untukmu, apapun yang terjadi." Clara tersenyum. Matanya berbinar. Dengan hati yang penuh cinta, mereka kembali saling berciuman. Kali ini lebih penuh, lebih dalam. Ciuman itu bukan sekadar ekspresi fisik, tetapi lebih dari itu. Sebuah janji, sebuah pengikat hati yang tak terucapkan. Mereka berdua tahu bahwa meskipun dunia di luar sana penuh dengan keraguan, mereka telah menemukan rumah satu sama lain. Malam itu berlanjut dalam keheningan yang penuh makna, di mana Dimas dan Clara merayakan cinta mereka dengan cara yang paling sederhana, namun paling indah. Mereka duduk berpelukan di balkon, menikmati setiap detik bersama, saling merasakan kehangatan yang tidak hanya datang dari udara malam, tetapi dari perasaan yang mereka miliki satu sama lain. Di dunia yang penuh dengan ketidakpastian, mereka menemukan sesuatu yang tak tergoyahkan. Cinta yang tulus dan dalam, yang tidak mengenal batas usia, ruang, atau waktu. Cinta yang hanya dimiliki oleh dua hati yang memilih untuk bersatu.